Sekarang tanggal 5 April ya cuy ya, hari Jumat. Dan saya ini posisi lagi di Jalan Pasteur ya cuy. Jadi di konten yang kali ini nih ya, ada informasi sedikit nih cuy buat teman-teman semua yang lagi nonton ya, yang ojek online nih, terutama ojek online aplikasi InDriver. Jadi per hari kemarin, di hari Kamis ya, tanggal 4 April 2024 jam 11 malam cuy, kalau nggak salah sekitar jam 11 malam apa setengah 12 malam. Jadi di Bandung udah diberlakukan ya critical update nih cuy. Jadi sebelumnya itu dia critical itu ada di, yang saya tahu nih ya, Sukabumi, terus Cianjur, terus kalau nggak salah Jakarta juga udah duluan ya. Dan untuk di Bandung baru mulai di hari kemarin cuy. Apa aja sih perbedaannya ya yang saya lihat nih cuy. Jadi di kali ini ya, ini sama saya dikasih layarnya nih, bentar. Nah ini cuy, jadi ya saya lihat nih selama critical update, setelah critical update nih ya, jadi si UI-nya itu tampilannya dia bisa dikatakan berubahnya itu cukup banyak ya, cukup drastis lah gitu. Dari yang tadinya tampilan di atas di sininya kan dia tulisannya offline, online sama autobid, di sininya sekarang berubah. Jadi nggak ada fitur autobid di atas ya, tapi tetap ada sih untuk autobidnya. Ini sama saya jelasin secara bertahap ya cuy ya. Jadi tampilannya di atasnya tulisannya cuman offline sama online gitu ya. Terus dari segi tampilan seperti ini nih cuy, nih pendapatan saya nih ya di hari ini nih, bukan kemarin nih ya. Kemarin pas saya narik ini belum berlaku critical update-nya, jadi di sininya kosong. Walaupun kemarin tuh saya dapat udah narik tuh 11 orderan cuy kemarin tuh tanggal 4. Sekarang tanggal 5 saya baru dapat 8, tadi keluar jam 11 lah, jam 11, setengah 11. Sekarang udah jam setengah 8 malam. Lanjut lagi ya. Jadi untuk tampilan pendapatannya itu jadi seperti ini nih. Jadi kelihatan pendapatan bersihnya, terus pendapatan kotornya berapa, terus pemotongan layanannya berapa gitu ya, gitu-gitu. Oke. Dan ada tulisan di sininya langsung 8 order, jarak tempuh yang udah kita jalan di jalanan gitu ya, jarak tempuh udah berapa kilometer, terus per kilometernya tarifnya berapa. Dan di sininya nih cuy, nih di bawah ada tulisan buka riwayat permintaan ya. Ini sama saya dikasih lihat. Nah, di tampilan pendapatannya, riwayat permintaannya seperti ini cuy. Dari yang tadinya gede-gede ya, kotak gede-gede gitu, sekarang jadi seperti ini. Terus kita juga di sini tuh jadi bisa ngasih bintang di sini cuy, ngasih bintang di luar ya. Terus ada resinya, chat dukungan. Nah ada total seperti ini cuy. Jadi ongkos yang diterima segini, pendapatannya segini, PPN dan lain-lainnya, jadi terlihat lebih jelas. Nah ini untuk resi ya, sama saya diklik nih cuy. Nah untuk resi ini jadi ada seperti ini cuy. Jadi barangkali mungkin kayaknya sih si InDriver ini bikin fitur seperti ini tuh ada maksudnya ya. Jadi kalau misalkan yang pegawai kantor nih, taruhlah customer ya, customer yang pegawai kantor nih, dia perjalanan tugas kantor gitu ya, dari titik A ke titik B,
dia pakai transportasi online, dan untuk ngeklaim reimburse-nya ke kantor itu pakai resi ini nih. Gitu cuy, itu fungsinya sih itu ya. Terus kalau untuk tampilan dukungan tadi saya belum nyoba. Kayaknya sih ini di sini masih sama ya. Ntar kita lihat saja cuy. Nah, masih sama ya, masih sama kayak sebelumnya. Lanjut lagi berarti ya. Nah, ini terus di sini kita bisa ngasih bintang nih ke customer. Jadi setelah kita beres nganterin, terus kita mau ngasih bintangnya, ntar aja lah terakhir gitu ya. Nah, di sini bisa cuy. Jadi kasih di sini. Nah, misalkan seperti ini nih. Oh, gitu ya. Oke. Nah, misalkan. Dah. Terus kalau dibatalin sama customer nih. Nah, ini tulisannya seperti ini cuy. Tuh, ada tulisan penumpang telah membatalkan. Dan tadi saya karena dia ngebatalin sama saya udah disamperin, di cancel cuy. Bikin kesel banget, saya lagi puasa nih. Coba saya langsung dikasih bintang 1. Terus apa lagi ya? Nah, dari peringkat nih, ini bagian terpenting nih ya buat teman-teman semua. Yang saya tahu nih, jadi correct me if I'm wrong ya. Koreksi kalau misalkan ini salah. Jadi peringkat itu, ini kan akun saya udah prioritas. Nah, kalau udah prioritas itu di sininya, berhubung ini di iPhone ya. Kalau di Android sih di sininya tulisannya bukan peringkat tapi prioritas, terus very high ya. Terus review, ulasan, reputasi, pengalaman, sama frekuensi kerja. Tadinya itu akun saya di frekuensi kerjanya itu direndah cuy, di per hari kemarin ya. Karena saya beberapa hari yang lalu sempat libur juga gitu ya, karena memang sibuk ada kerjaan yang lain. Dan sekarang berubah jadi ke very high. Saya nggak tahu ini sistem INDRI itu seperti apa, kenapa bisa jadi seperti ini, berubah jadi dari yang tadinya low ke very high gitu ya, dari yang tadinya rendah ke sangat tinggi gitu ya di frekuensinya. Terus untuk peringkat karena udah prioritas, jadi di sininya tulisannya very high. Tapi seharusnya sih kalau di Android di sini ada tulisan peringkatnya itu tulisannya dia prioritas. Mungkin karena di iPhone jadi tulisan di sininya peringkat aja gitu ya, bukan tulisan prioritas. Terus untuk yang non prio di sininya yang saya tahu nih ya, tapi nggak tahu juga sih. Teman-teman di sini mungkin ada yang ojol bisa kasih informasi di kolom komentar ya. Jadi untuk yang non prio di sini itu tulisannya bukan very high tapi dia tulisannya normal atau mungkin high ya. Normal mungkin untuk orang yang jarang narik nih, atau mungkin yang akunnya tadinya peringkatnya sangat rendah semua gitu ya, dia di sininya normal. Dan untuk yang masih aktif narik di sininya berubah jadi high seperti itu. Terus untuk frekuensi kemarin saya lihat di teman-teman saya ada yang tetap di rendah, ada yang tetap di sedang gitu ya. Jadi gitu-gitulah. Nah, terus pembeda lagi nih cuy ya. Di bawah ini ulasan ya. Ulasannya jadi namanya jadi kelihatan lengkap nih cuy. Ya, misalkan ini tadinya ini kalau nggak salah kemarin tuh saya lihat tulisannya namanya Rizkina aja ya, nggak ada Fadilahnya. Jadi ada nama panjangnya nih cuy, seperti itu. Tuh ya. Jadi kelihatan lebih lengkap lah untuk dari nama ininya. Dan ada perubahan juga yang saya dapat nih. Jadi kita itu bisa ngeklik foto ya kalau untuk di iPhone, karena memang sebelumnya saya ngeklik foto penumpang dia nggak bisa cuy. Sekarang jadi bisa gitu. Terus update ininya nih, dompet nih ya, dari dompet. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Tapi kalau untuk isi saldo sih prosedurnya saya kemarin nyoba dia ternyata masih sama ya nih cuy. Nah, jadi seperti ini ada potongan berapa gitu ya. Terus di sini ada bonus nih. Ini mungkin nanti pas ada bonus saldo atau apa gitu ya, promo dari INDRI. Terus untuk tambah dana tampilannya masih sama ya, kayak yang sebelum-sebelumnya lah, masih normal. Di sininya nanti kita pilih dulu
Oh, ada untuk Alfamart 25.000, untuk pakai kartu kredit mungkin ya. Di sini 25, Virtualcon 25, Oppo 25 cuy. Jadi dibikin rata semua 25. Sebelumnya kalau nggak salah 30 kan ya. Terus apa lagi nih? Oh ya, ininya nih cuy. Nah, pojokan kanan atas. Nah, ini Autobitnya jadi di sini nih sama rantai permintaan ya. Rantai permintaan memang tadinya udah ada di sini. Nah, ini diginiin, bisa di on, bisa di off ya. Seperti aplikasi yang versi yang sebelumnya gitu ya, tampilan sebelum critical update. Dan untuk Autobitnya dia berubah jadi rate auto accept. Jadi begitu di onin lah udah langsung gitu. Navigator ya seperti biasa lah ya, masih sama. Terus untuk rating nih, saya ngomongin rating sedikit ya. Kemarin dengar nih dari teman saya ada yang bintangnya hilang. Tapi nggak tahu ya itu mungkin kenapanya saya kurang tahu. Cuman sistem InDriver dari sananya yang tahu gitu, orang kantor yang tahu gitu ya, kenapa bisa seperti itu. Dan teman saya juga tadi ada yang nelpon, katanya akunnya belum prioritas, tapi dia mendadak jadi status di sininya itu peringkatnya, tulisan peringkat jadi berubah prioritas, terus isinya very high, ininya hijau semua full. Saya juga nggak tahu itu bisa seperti itu, kenapa gitu. Nah ini ratingnya seperti ini cuy, masih ya sama-sama lah ya kayak yang sebelumnya. Terus apa lagi ya? Udah sih paling ini ya, kita coba cek beralih ke mode penumpang. Tadi juga penumpang saya dapat yang ya penumpang ngomong ke saya, katanya InDriver tampilannya beda ya sekarang. Saya juga driver juga tadi, cuman dia tadi mesen ke saya gitu jadi penumpang, minta antar. Ya, tampilannya jadi beda. Terus titik ininya itu, titik pengantaran itu tadinya kan bisa titik A, B, C, D gitu ya, beberapa titik. Tadi katanya cuman bisa dari titik A ke B aja gitu, jadi nggak bisa ada titik-titik yang lain gitu. Nih, misalkan seperti ini ya, kita coba aja PVJ misalkan nih cuy, kita tes nih, bisa nambahin. Oh ternyata dia nggak bisa jadi beberapa titik, jadi dia posisinya masih satu titik aja gitu, nggak ada titik A, B, C atau D gitu ya di sininya gitu cuy. Itu perbedaannya sih dari versi yang sebelumnya. Dan untuk aplikasi yang saya pakai ini sekarang ini versi 5.72 ya cuy ya, di iOS gitu ya, di iPhone. Kalau di Android mungkin saya juga kurang tahu ya, karena saya nggak pakai Android gitu cuy. Di tampilan ininya masih sama seperti biasa ya. Udah sih itu aja. Dan oh ya nih gini cuy, orderan yang saya dapat nih ya di hari ini, tadi saya itu beberapa kali nyocol, enak cuy, terus terang ini enak banget, padahal ini aplikasi ori ya. Entah mungkin jarang yang pakai mod ya, atau memang gimana, pokoknya ini jadi enak banget cuy, walaupun dia aplikasinya originalnya ya, bukan mod gitu, karena memang di iPhone nggak bisa pakai mod cuy. Jadi sistemnya nyocol seperti ini nih, contoh ya. Oh, dia pas begitu diklik tuh dia masih bisa tuh kan, masih bisa gini gitu. Biasanya kan kalau kita telat, taruhlah sepersekian detik gitu ya, telat lama gitu, anggap 10 detik atau telat 5 detik, lelangannya itu langsung tulisan kan, orderan sudah diambil gitu kan, atau permintaan sudah kadaluarsa gitu kan. Ini dia masih bisa cuy, masih bisa masuk. Tadi saya juga nggak sengaja sih tadi siang-siang nyocol 4,3 kilo, dan itu pun tetap masuk, dipilih sama customernya. Bingung nggak tuh? Tapi alhamdulillah tadi pas begitu dapat yang jauh, saya bilang ke customernya, "Kak maaf kejauhan,
Ya udah Kak, nggak apa-apa ditungguin. Nah, aplikasi yang Maxim tadi masuk ke sini, ke saya. Ada orderan, arahnya ke arah yang itu. Alhamdulillahnya itu kebenaran banget tadi. Jadi gitu cuy. Itu aja sih untuk map. Ya ini ada perubahan mungkin ya tuh. Terus apa lagi nih? Ntar ya, kita klik lagi. Udah diambil. Tarif masih ya beda-beda, 23 naik 26 3.000, naik 1.000, naik 2.000 ya. Oke. Apalagi ya? Udah sih cuy. Paling itu aja. Kalau untuk tampilan chat ke customer juga tadi saya lihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Menunya jadi lebih enak lah ya, lebih enak dilihat dari UI-nya gitu. Dan alhamdulillah untuk per hari ini nih saya narik belum ada orderan status diterima. Alhamdulillah banget cuy. Jadi mantap lah ini buat InRapper ya. Di Bandung sekarang udah ada critical update. Untuk beberapa driver mungkin jadi ngasih jadi kieu gitu nya, kalau kata bahasa Sundanya mah kenapa sih jadi kayak gini, jadi ribet, jadi mungkin jadi susah lagi lah gitu ya istilahnya, pakainya tampilannya jadi beda, sistemnya jadi beda gitu, jadi kieu deui nah sih gitu, harus seperti ini ya. Kita sebagai driver mau nggak mau ya ini mesti dijalanin gitu ya, peraturan gitu kan dari sana. Sebagai driver anggaplah kita kerja gitu ya di perusahaan ini, ya itu harus mau ngikutin itu gitu. Kalau misalkan nggak mau ya udah exit aja gitu, nggak usah narikin driver gitu cuy. Udah sih paling gitu aja. Maaf nih ya cuy, nggak sambil riding ya, nggak sambil riding nyari orderan. Saya juga di sini istirahat dulu cuy, capek sumpah. Ini Bandung dari tadi pas pertama saya keluar sampai jam segini dia masih macet, apalagi di tengah sana di sekitaran alun-alun ya, Pasar Baru, Braga, Kings ya, Kepatihan itu ampun cuy, parah banget. Soekarno-Hatta juga tadi sama macet. Karena memang sekarang hari terakhir orang-orang masuk kerja, terus yang beres kerja ya langsung mudik ada gitu. Ini lihat tuh, penuh banget tuh cuy. Udah mulai banyak yang mudik. Begitu. Jadi ya harap dimaklum saja, tapi kayaknya driver yang saya lihat nih udah mulai agak berkurang, nggak terlalu banyak kayak sebelumnya. Orderan jadi agak sedikit melimpah, banyak yang ke pending gitu. Tapi jadi sisi positif juga gitu kan. Buat kita yang nggak mudik, ya ini hari-hari ini manfaatin cuy. Kalau misalkan pengen bagusin akun gitu ya, pengen cari pendapatan mungkin buat THR, buat ngasih ke orang tua, buat ngasih anak, istri gitu kan. Jadi pendapatan bisa lebih maksimal, nggak usah pakai mod kok. Ini masih begini doang juga masih bisa masuk lelangan. Oh kan? Gitu cuy. Ya. Maaf kalau misalkan saya nggak riding nih cuy, nggak sambil riding. Nantilah kalau misalkan pas begitu udah dapat orderan, saya kasih lihat tampilan chatnya ya, kurang lebih seperti apa gitu. Dan untuk tampilan autobidnya nanti kurang lebih sama seperti ini. Jadi pas begitu di autobidin nih ya, contoh nih, sama saya dinyalain autobidnya. Nah dia diemin aja kayak gini. Nanti pas begitu ada lelangan, jadi ini tetap muncul, orderan ini, list ini tetap muncul, tapi autobidnya dia tetap berjalan. Jadi sambil nungguin autobid berfungsi, kita bisa sambil nyocolin yang jauh kayak gini cuy. Begitu, yang misalkan nyocol yang 2 kilo, yang 2,5 kilo atau mungkin bahkan 3 kilo gitu ya. Gitu. Maaf kalau misalkan agak belepotan ya. Agak belibet gitu ya. Ini saya berusaha ngejelasin sedetail mungkin buat teman-teman semua, supaya yang tadinya bingung jadi dapat informasi. Dan oh ya, ada informasi juga nih, saya dapat share-sharean ya dari salah satu grup ojol nih di Bandung, khususnya InDriver. Katanya yang kritikal ini sistemnya dia lebih galak ya, karena yang saya tahu
InDriver kerjasama sama perusahaan perlindungan untuk aplikasi yang namanya itu Shield ya. Jadi ketika kalian pakai mod atau mungkin bot mungkin ya, pokoknya aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang mana itu udah masuk ke pelanggaran dari InDriver, kedetek langsung suspend cuy. Hati-hati banget buat teman-teman semua, sayangin akunnya, oke? Jangan sampai punya akun dirawat gitu ya dari awal kalian narik, taruhlah udah narik bertahun-tahun, misalkan udah jalan 1 tahun kayak saya, dirawat cuy. Kemarin kan beli jaket lumayan ya, kita ngeluarin uang, ngajuin prioritas juga itu waktunya lama kan ya, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang mungkin sebulan setengah baru ACC ya itu gitu. Jadi tolong banget buat teman-teman semua di sini yang mungkin pekerjaannya ngandelin dari ini aja gitu ya, dijaga akunnya supaya penghasilan tetap bagus gitu. Jadi nggak ngeganggu penghasilan ke rumah lah, kecuali ya buat sampingan aja sih, mau pakai mod, mau pakai apa ya mangga gitu. Saya di sini cuma sekedar ngasih informasi buat teman-teman semua supaya ya lebih care gitu ya sama akunnya gitu aja sih. Itu ya cuy ya, semoga bermanfaat nih. Nanti dilanjut lagi videonya mungkin di sesi onbid ya cuy ya. Saya di sini video kali ini cuman sebatas ngejelasin aja buat teman-teman semua, biar yang tadinya awalnya bingung jadi nggak bingung gitu ya, dapat informasi. Udah gitu aja. Selamat, oh ya, yang mudik nih ya cuy ya, dari saya pribadi nih ya, walaupun kita nggak saling kenal, hati-hati di jalan, stay safe ya di jalannya, jangan ngebut-ngebut. Untuk kendaraannya tolong diperhatiin lagi, dicek dulu olinya, remnya, bannya, atau mungkin rantainya ya, diservis dulu lah motornya, dibikin enak dulu. Jangan sampai nanti ada kendala di jalan, kalian sendiri juga yang kerepotan. Selamat mudik, oke? Selamat liburan di kampung halamannya, kumpul keluarga ya. Bentar lagi kita mau memasuki Hari Raya Idul Fitri ya cuy ya. Salam buat keluarga semuanya. Saya Sandi Satria cuy, pamit. Oke? See you in the next video guys. Bye bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya, oke? Assalamualaikum.